Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat-sahabat sekalian, terutama PMI sekota Samarinda dan seluruh komisariat, bahkan sampai turun ke rayon-rayonnya, ikut serta mensukseskan acara Harlah PMI yang ke-60, dan salah satu bentuk kegiatan yang sangat ditunggu-tunggu oleh PMI se-Indonesia. Bahkan ratusan cabang menunggu adanya Harlah PMI yang benar-benar melahirkan kader-kader potensial dari tahun ke tahun, sahabat-sahabat. Dan sahabat-sahabat sekalian, terutama tak lupa kita haturkan junjungan kita kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju Islamiyah, yang diajarkan oleh para khulafur rasyidin, tabiin, dan para kiai sampai kepada tangan kita sendiri. Dan sahabat-sahabat sekalian, sedikit kita mengenalkan tentang PMI ala Ansos ala PMI. Analisis sosial atau kita lebih kenal dengan Ansos di PMI itu sangat-sangat unik, sahabat. Beneran. Bahkan seluruh organisasi eksternal di Cipayung yang benar-benar paham tentang PMI, dia sangat-sangat menjadi salah satu patron tentang ideologi Al-Wasatiyah. Kenapa? Karena satu-satunya organisasi yang memiliki pemikiran ideologi fleksibilitas dari agama dan kehidupan pemerintah, dari agama, dari pemahaman sosial, dari kegiatan-kegiatan eksternal, kiri, bawah, kiri, atas, kanan, dan kita tuangkan ke dalam tangki bawah, yaitu kaum mustadafin. Mangga sahabat-sahabat sekalian, salah satu contoh yang hari ini sangat-sangat saya unik adalah yang hari ini kita rasakan ya, contoh bentuk nyatanya adalah sholawat asgil. Satu-satunya sholawat asgil ya, satu-satunya syair sholawat kepada Rasulullah yang dalam pemikiran kanan mencoba untuk merepresentasikan dari permasalahan yang ada di pemikiran atas dan memiliki unsur bau karakter pemikiran kiri. Kenapa? Karena kita benar-benar di dalam salawat asgil pemikiran kiri yang kental akan perlawanan untuk mengidentifikasikan, menyelamatkan kaum mustadafin atau kaum pemikiran bawah. Itu adalah bentuk nyata dari pemikiran NU, dari pemikiran yang kita gunakan di pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Bukti nyatanya adalah salawat asgil. Itu bukti nyatanya. Kalau jika sahabat-sahabat bingung apa sih aswaja itu, Ansos atau lebih analis sosial atau yang lebih kenal dengan Ansos, ya, ini adalah salah satu proses mekanisme untuk menerapkan pembahasan yang sebenar-benarnya pembahasan itu kita gunakan dan kita pahami. Tidak ada pengkotoman dan tidak ada bukti yang mengakibatkan kita tidak mengerti pure dari kita sendiri. Simpelnya seperti itu. Jadi sahabat-sahabat, intinya kita harus tahu problem. Jika sahabat-sahabat tahu problem, pasti kita harus punya alatnya. Seperti kita punya motor, pasti ada kuncinya. Jika kita punya apel, pasti punya pisau. Jika kita punya baut, pasti kita punya kuncinya. Pasti ada penawar-penawarnya yang bisa membuat kita membuka seluruh berbagai macam aspek. Tapi yang membedakan, yang uniknya adalah yang kita buka ini adalah yang tidak terlihat tapi kita rasakan. Itulah permasalahan yang kita sebut dengan problem. Dan kita butuh kacamata khusus untuk melihat itu. Itu dinamakan adalah Ansos atau analisis sosial. Kemudian definisi
secara simpelnya adalah proses pemecahan suatu permasalahan kompleks menjadi bagian-bagian terkecil sehingga mudah dipahami. Ini definisi yang memang saya buat, kalimat yang saya sesuaikan dari berdasarkan hasil bacaan yang saya baca, salah satunya dari pemikiran Marhenisme, kemudian dari pemikiran dasar-dasar filsafat, salah satunya dari pemikiran Socrates, kemudian pemikiran teologi pembebasan. Rata-rata dia membahas tentang definisi analisis sosial, rata-rata ini, yaitu memudahkan suatu permasalahan dengan hasil bukti autentik atau bukti empiris yang kita dapatkan di lapangan, benar-benar kita lihat dari ujung mata sampai ujung kaki kita. Kemudian kata sosial sendiri itu dari pemaknaan yang ditorehkan oleh pemikiran Socrates. Dalam pemikiran Socrates, dia mengatakan sosial ini diciptakan dari pemaknaan society, ya, yaitu berarti adalah sekutu. Nah, sekutu yang kita eratkan adalah hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Nah, disinilah kita melihat kalau manusia dengan manusia lainnya itu melahirkan pemikiran yang dinamakan kritis. Nah, pada saat di zaman Yunani, kritis itu adalah empati. Nah, begitulah. Jika zaman dahulu, sahabat-sahabat sekalian, jika sahabat-sahabat tidak memiliki kritisasi atau kritisme, sama halnya sahabat-sahabat tidak memiliki empati kepada manusia lainnya. Makanya hati-hati sahabat. Di zaman dahulu memang mereka menerapkan sistem implementasi pemahaman seperti itu. Jadi jika sahabat-sahabat tidak kritis, di dalam jiwanya bahkan kritis itu dari kesadaran diri maupun disadarkan oleh orang lain, kritis itu pasti ada. Yang paling membingungkan jika kritis itu tidak ada. Itu bentuk kalau mereka tidak punya kritis, berarti tidak punya empati. Oke, analisis sosial dalam pemaknaan Eddie Edgar dalam bukunya dasar-dasar analisis sosial. Analisis sosial itu adalah melihat suatu permasalahan dengan objektif. Contoh, ada seekor ular di depan kita. Ada 6 orang mengatakan. 6 orang itu mengatakan itu kepala ular, itu badan ular, itu buntut ular, itu kulit ular, itu sosok ular. Padahal itu semuanya tidak objektif karena tidak melihat secara komprehensif, sahabat-sahabat. Nah, makanya jika kita menemukan suatu permasalahan atau suatu apa yang kita lihat, kita harus objektif. Jika kita melihat seekor ular, maka kata utama yang harus kita ucapkan secara objektif itu adalah ular, bukan kepala ular, bukan buntut ular, tapi itu ular. Dan itu mencakup kata kepala ular, badan ular, ekor ular, kulit ular, dan sebagainya. Oke, di sini sahabat-sahabat, kita melihat 3 komponen dalam memaknai analisis sosial. Pertama, kata observasi, mengupas, hipotesa. Observasi. Jika kita melihat secara observasi atau pengamatan yang kita lakukan, apel itu pasti berwarna merah. Ada juga yang berwarna hijau. Tapi kita melihatnya dalam umumnya berwarna merah. Nah, berwarna merah ini sahabat-sahabat, kita melihat dari siklus secara kasat mata kita dengan satu kali perspektif. Tapi jika kita punya celah, lubang kecil untuk mengupas apel itu, maka hasil kupasannya itu adalah seperti gambar kedua, yaitu mengupas. Warnanya kuning, manis, memiliki tekstur air yang pada saat kita kunyah menghasilkan air dari hasil gigitan. Nah, kemudian hipotesa. Hipotesa itu adalah salah satu bentuk penarik kesimpulan sementara. Jadi pada saat kita mengupas, kita menghasilkan dan melihat ada biji di situ. Nah, itu kesimpulan hipotesa yang bisa dipecahkan oleh teori lain gitu. Jika kita lanjutkan lagi, biji itu pasti ada lagi di dalamnya sampai mikroba-mikrobanya. Dengan catatan sahabat-sahabat punya alatnya. Ruang lingkup ansos ada 3 sahabat-sahabat ya. Ada patologi sosial,
sistem sosial dan lembaga-lembaga sosial. Yang pertama, patologi sosial. Patologi itu apa sih? Patologi itu ya adalah penyakit. Jadi sahabat-sahabat, jika sahabat sakit kepala, pasti yang hari ini yang sakit seluruh badan. Jadi intinya, jika sahabat dalam tekstur tubuhnya, dalam ujung kepala sampai ujung kaki, jika ada sakit, pasti itu mengakibatkan seluruh badannya yang kena impasnya. Sama halnya seperti sistem sosial, jika ada kemiskinan, pasti melahirkan berbagai macam konflik, salah satunya kejahatan, kemudian siklus belanja yang tidak terkendali, bisa signifikansi dalam membalanskan stimulan keuangan juga kurang dan mengalami perkembangan defisit yang besar. Sistemnya simple, miskin aja menghasilkan berbagai macam aspek, kesalahan dan konflik. Kedua, sistem sosial. Sistem sosial itu berbagai macam ya, ada tradisi, usaha kecil, menengah, pemerintah, dan sistem pertanian gitu. Oke, tadi tradisi, usaha kecil, menengah, sistem pemerintahan, dan sistem pertanian, dan sebagainya. Intinya sistem sosial itu yang memiliki mekanisme struktural yang bisa melihat dari berbagai macam sisi kecil, sisi menengah, bahkan sisi atas. Itu sistem. Dan ruang lingkup sosial ansos juga itu mencakup juga lembaga-lembaga sosial, salah satunya seperti sekolah layanan, rumah sakit, lembaga perdesaan, kebijakan publik. Bahkan kampus kita salah satu lembaga sosial yang menampung berbagai macam perbedaan dan melahirkan siklus sistem yang kita sebut dengan struktural sosial. Nah, seperti contoh salah satunya dampak sosial gitu. Oke, oke, mohon maaf ada iklan sedikit ya. Gak enak, males juga kalau diulang dari awal. Oke, sedikit lagi kita bahas. Oke, kemudian lembaga sosial sahabat ya. Lembaga sosial tadi salah satu sudah kita bahas, seperti salah satu dampak kebijakan BBM. Nah, itu salah satu bentuk permasalahan yang menimpa kita, dan itu menjadi salah satu bentuk patologi sosial. Kemudian pentingnya kita belajar ansos itu, kita bisa memahamkan diri kita tentang real secara realita yang sebenarnya. Kita lihat kondisi-kondisi yang benar-benar kita lihat secara gamblang. Kalau kita cuma nonton di media aja dan kita percaya, itu salah satu bentuk kebodohan kita sebagai mahasiswa. Nah, kemudian kita benar agar tidak buta politik, benar kita tidak buta politik terhadap permasalahan. Jika kita ketahui politik itu jika kita pahamkan, itu adalah salah satu pemahaman kita tentang mekanisme yang searah adanya politik itu. Padahal politik itu uang sepatu, uang jajan, uang sekolah itu ditentukan oleh ketentuan kontestasi politik gitu. Belum lagi kita membahas tentang menumbuhkan kesadaran. Benar, jika kita tahu tentang ansos, kita punya bentuk keresahan kita dalam benak kita. Sama halnya yang saya katakan tadi, yang dikatakan Socrates juga, kritis itu adalah bentuk empati pada saat zaman dahulu. Jika kita sudah memahamkan ilmu kritis kita, maka empati kita akan tumbuh. Belum lagi tidak mudah dibodohi. Siapa yang tertindas kita akan tahu siapa gitu. Yang mana yang dibantu dan yang mana yang tidak kita bantu. Itu kaum Ustadz Advin yang sebenar-benarnya kaum Ustadz Advin. Langkah-langkahnya ada 4 beberapa. Salah satunya kita harus menentukan objektif kita secara analisis. Jika kita sudah tahu dan memilih objektif yang kita tentukan, kita akan mengumpulkan data-data itu. Data-data itu bisa berbentuk sekunder, primer, bahkan penelitian yang sudah diteliti oleh orang lain, bahkan penelitian yang sudah dijalankan oleh orang lain dan menghasilkan hipotesa, dan kita lanjutkan hipotesa itu dengan hipotesa kita. Kemudian jika itu sudah kita lakukan, kita manajemenasikan, signifikansikan, baru kita identifikasikan. Kemudian kita pilih lagi masalah itu secara akurat, baru kita kembangkan persepsi itu dalam bentuk debat,
diskusi dan lain sebagainya. Menarik kesimpulan itu salah satu bentuk hipotesa. Kemudian peranan ansos dalam strategi PMII. PMII itu ya, kita salah satu strategi kita memiliki paradigma PMII. Paradigma PMII kita yang kita gunakan adalah kritis transformatif. Jadi kritis transformatif itu sistemnya simple. Kita ambil permasalahan yang kita dapatkan di lapangan, kemudian kita kaji secara lebih dalam dengan ideologi kita, kemudian hasil ideologi dan kajian kita gunakan dalam bentuk gerakan. Bahkan manhajul al-fikr atau landasan berpikir kita mengonsepkan daya letak posisi permasalahan yang benar-benar kita tundukkan dengan kajian. Why do we learn? Kita bisa memahamkan tentang kondisi peta kampus. Kondisi peta kampus ada di genggaman kita. Jika di genggaman kita punya kondisi politik kampus, kita akan tahu di mana kita bisa melihat gerakan kita, bagaimana kita melihat al-fikr kita bermain, manhajul fikr kita bisa bermain. Disitulah kita menentukan argumentasi yang sebenar-benarnya kita gunakan hasil dari kita mengkajinya. Kedua, politik kampus kita bisa ada di benak kita. Kita bisa gunakan itu sebagai bahan rujukan kita untuk melihat politik kampus secara gamblang. Kemudian jelas benar kita akan tahu patologi sosial. Keempat, benar kita akan punya konsep aktivisasi tanggung jawab kita sebagai mahasiswa. Terima kasih kepada sahabat-sahabat sekalian. Mohon maaf banyak gangguan yang ada di video kita, video recorder ini banyak sekali gangguannya, tapi nggak apa-apa sahabat-sahabat. Yang penting saya benar-benar pure apa adanya tanpa saya buat-buat, dan ini adalah salah satu bentuk bahan-bahan yang saya kumpulkan untuk bisa dipahami, karena berdasarkan dari kurikulum yang ada Ansos 1 yang memahamkan tentang interpretasi dari bahan-bahan dasar-dasarnya yang mudah untuk dipahami. Jadi sahabat-sahabat sekalian, pesan untuk sahabat-sahabat sekalian, untuk seluruh PMI yang seluruh kader-kader PMI yang sudah berproses lama, bahkan yang baru berproses sendiri, intinya sahabat, jika sahabat yang hari ini masih memikirkan pemikiran kanan fundamentalis, gunakanlah pemikiran PMI ini, jadikanlah PMI ini salah satu bentuk amaliyah sahabat untuk benar-benar mentuahkan PMI. Kenapa? Karena yang mendirikan adalah para kiai. Percayakan dan niatkan dalam benak sahabat bisa bergerak dengan PMI, salah satu bentuk amaliyah sahabat-sahabat, amal jariah sahabat untuk membela NU. Dan sahabat-sahabat insya Allah pasti didoakan oleh Kiai Haji Mbah Hashim Asy'ari menjadi santri yang husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Dan jika sahabat-sahabat masih dari pemikiran kiri, jadikanlah PMI ini sebagai salah satu bentuk wadah perlawanan sahabat untuk memetakan permasalahan sosial dan kebiadaban-kebiadaban yang tidak sahabat pahami. Jika sahabat-sahabat gunakan sebagai pemikiran atas, gunakan ini sebagai pemikiran hierarki untuk membaca seperti apa sih pemikiran atas dan bahwa para elit-elit ini berkuasa. Sahabat harus pahami dengan menggunakan wadah PMI ini, dengan menggunakan kacamata Ahlussunnah wal Jamaah An-Nadlin, bukan hanya menginterpretasikan dengan pemaknaan. Sahabat-sahabat yang hari ini paham tentang PMI yang berasal dari santri, sahabat-sahabat jangan merasa tinggi dengan apa yang kalian dapatkan. Jangan sampai sahabat-sahabat termakan dari apa yang sahabat ucapkan dari orang-orang yang memang tidak tahu tentang kondisi dan situasi yang sebenarnya. Itu baru sahabat-sahabat mempelajari ilmu kaum mustadafin. Intinya sahabat-sahabat, jika sahabat-sahabat paham banget tentang pemahaman interpretasi tentang ansos, sahabat tahu apa sih yang harus sahabat lakukan. Tidak dikotomi berbagai macam aspek. Sedikit permasalahan terbakar, dikasih sedikit pemanis tunduk. Itu adalah bentuk sahabat-sahabat belum merasuki pemikiran analis sosial. Ingat sahabat, musuh utama kita itu bukan dari musuh orang lain, tapi musuh utama kita ada di dalam benak kita sendiri, dalam hati kita. Dirgahayu PMI yang ke-60, tangan terkepal dan menyaku muka.
lawan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.